Baik, terima kasih untuk partisipan yang sudah join pada pagi hari ini di event online webinar menjadi pro dalam manajemen armada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afibillah dari tim sistem implementator dari Make Easy nih. Jadi pada event kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan dari Make Easy. Nah, sebelumnya rundown kita nantinya kita akan melakukan open registrasi. Nah, sekarang karena udah di jam 10, kita udah melakukan open registrasi nih. Nah, nanti untuk pembahasan di awal, kita akan ada training sesi pembuatan geofence. Jadi, apa sih manfaat dari geofence dan apa itu geofence dan bagaimana cara pembuatan geofence. Selanjutnya nanti kita ada pembahasan tentang notifikasi. Jadi notifikasi dari Make Easy nanti akan masuk kemana aja. Jadi ada dari email, ada yang terbaru nanti kita ada dari WA notifikasi. Lalu berikutnya kita akan ada training tentang MIP Mobile. Jadi bagaimana cara penggunaan atau bagaimana cara monitoring kendaraan menggunakan handphone. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bagi yang belum pernah download untuk Make Easy Mobile, bisa coba download dulu ya untuk aplikasi Make Easy Mobile. Jadi bisa download nih di Play Store ataupun nanti di iOS. Nama aplikasinya yaitu Make Easy Platform. Nah, jadi bisa di-download untuk logo dari aplikasinya nanti seperti ini. Jadi Make Easy Platform. Ada logo dengan bertuliskan MEP. Oke, sebelum itu, sebelum nanti kita juga akan ada di akhir sesi nih untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi mungkin yang sudah menggunakan ketika nanti ada kendala atau ada keluhan atau bingung nih cara penggunaannya gimana di menu-menu yang ada di Make Easy, boleh kita diskusi dan tanya jawab di akhir sesi ya. Oke. Oke. Oke, untuk training yang pertama kita ada di bagian geofence. Jadi apa sih geofence itu nanti? Jadi geofence itu kita akan menandai sebuah tempat menggunakan tanda biru seperti ini. Jadi nanti untuk geofence itu berfungsi sebagai penanda. Jadi ketika nanti kendaraan ada yang keluar atau masuk ke area biru ini, kita akan mendapatkan notifikasi. Nah, biasanya digunakan pada area-area yang sering dikunjungin. Contoh nih kita punya kasus bahwasanya ada perusahaan logistik atau PO Bus ketika dia melewati area-area green zone, nah dia nanti akan mendapatkan notifikasi. Jadi ketika nanti mobil itu atau bus itu masuk ke dalam area sini, nah kita akan dapat notifikasi bahwa itu dia masuk ke dalam area green zone. Atau nantinya sebaliknya, jika kita mempunyai nih area-area yang tidak boleh dilewati, nah kita bisa namai dengan menggunakan nama red zone. Jadi ketika nanti mobil itu masuk ke dalam area red zone, kita juga akan mendapatkan notifikasi secara real time maupun dari WA ataupun email nantinya. Nah, lalu untuk cara penggunaan atau cara membuatnya bagaimana? Nanti cara penggunaannya kita bisa masuk langsung ke webnya. Jadi contoh untuk tampilan webnya seperti berikut. Nah, berikut adalah tampilan dari Make Easy Web. Untuk pembuatan dari GeoFence tadi, kita masuk ke menu Data Master. Nah, dari menu Data Master nanti kita masuk ke bagian alamat. Nah, alamat ini yang berfungsi sebagai GeoFence atau geolokasi. Untuk membuat sebuah alamatnya tadi, kita tinggal klik tombol tambah di sebelah kanan atas. Oke, nanti di sini kita tinggal cari area mana nih yang mau kita tandai agar kendaraan tersebut ketika masuk kita dapat notifikasinya. Jadi contoh kita misalkan mau menandai area dari kota Surabaya nih. Nah, kita bisa tandai seperti ini. Jadi di Surabaya kita tinggal searching saja. Ketika sudah ketemu kita tinggal klik. Nah, di sini nanti akan ada lingkaran biru. Nah, lingkaran biru ini nanti kita bisa besarin atau kecilin sesuai yang mau kita tandain. Nah, jadi mungkin nih
ketika kendaraan nanti masuk kota Surabaya, kita akan dapat notifikasi. Nah, atau nanti ini termasuk area red zone dari kendaraan tersebut. Jadi dia harusnya nggak boleh masuk. Jadi ketika nanti kendaraan tersebut masuk ke sini, kita dapat nih notifnya melalui WA ataupun melalui email ataupun dari aplikasi MagEasy yang sudah terinstall di handphonenya. Seperti itu. Nah, untuk bentuknya sendiri, kita nanti nggak hanya cuma lingkaran, kita nanti juga ada poligon atau garis. Jadi di bentuk poligon ini nanti kita bisa menandai sebuah area itu dengan lebih detail. Misalkan nih, saya mau menandai area tersebut dari sini sampai ke bawah sini. Nah, kita bisa tandai dengan seperti ini. Nah, jadi kita nanti ketika kendaraan tersebut masuk ke area ini, kita akan dapat notifikasinya nih, seperti itu. Nah, oke. Jadi kita bisa buat seperti ini. Oke. Nah, mungkin nanti kita juga nggak hanya menandai sebuah alamat, kita juga bisa menandai beberapa tempat. Jadi mungkin nanti ada di Surabaya kita tandai, mungkin terus nanti kita mau lanjut di daerah Jawa Tengah nih, mungkin ada yang mau kita limit. Nah, area-area mana nih yang dia nggak boleh lewat atau dia harus di dalam situ. Nah, ketika nanti kendaraan tersebut ternyata keluar dari area Surabaya ini, kita juga akan dapat notifnya. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita bikin areanya seperti ini, yang harus kita isi nanti di sebelah kanan atas, di sini ada nama lokasi. Jadi mungkin ini nanti kita namai sebagai Kota Surabaya, atau mungkin red zone atau green zone-nya. Nah, kita tinggal isi di sini. Lalu kategori alamat, kita tinggal pilih ada kantor cabang atau kantor pusat, biasa defaultnya seperti itu. Nah, yang lain harusnya akan terisi secara otomatis. Jadi di sini ada kolom-kolom yang bintang merah, ini adalah wajib diisi. Namun biasanya nanti terisi secara otomatis. Tapi ketika nantinya kota ataupun provinsi ini tidak terisi secara otomatis, kita tinggal pilih. Jadi dia masuk kategori provinsi yang mana, kita tinggal pilih di sini nantinya. Oke. Lalu kota juga dia masuk kota yang mana, tinggal kita pilih aja di sini. Oke. Kalau sudah, ini tinggal kita simpan. Nah, jika ini sudah tersimpan, maka alamat tersebut sudah kita bikin. Jadi nanti ketika kendaraan tersebut masuk atau keluar dari lokasi tersebut, kita akan mendapatkan notifikasinya. Seperti itu. Oke, lalu notifikasi atau apa pembuatan dari geofence tadi masuknya kemana? Pertama, dia nanti akan masuk ke dalam live view nih. Nah, jadi di dalam live view, jika kita udah setting untuk geofence tadi, di sini di tombol pengaturan sebelah kiri, kita bisa aktifkan geolokasi. Nah, nanti ada menu konfigurasi, di sini kita tinggal aktifkan menu geolokasi. Maka di sini nanti akan ada area-area yang sudah kita tandai. Jadi apakah kendaraan tersebut berada di dalam atau di luar lingkaran, kita akan mendapatkan gambarnya secara real time. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita ada di bagian notifikasi. Nah, bagian notifikasi nantinya pertama kita akan mendapatkan notifikasinya di sebelah kanan. Jadi sini ada menu peringatan. Nah, peringatan nantinya ketika dia keluar atau masuk geolokasi, kita akan mendapatkan notifikasi di sini. Nah, notifikasinya akan masuk di area sini. Jadi akan ada keterangan nih bahwasanya kendaraan 910 FX2 dia masuk ke geolokasi nih. Di jam berapa dia masuk, di sini akan ada jamnya. Nah, ini untuk notifikasi yang real time, jadi hari ini ada nanti maksimal 50 notifikasi. Namun kalau kita pengen notifikasi melihat historinya, kayak seperti tanggal-tanggal kemarin, kita bisa lihat di menu di bawah, ada menu lihat lebih banyak, atau di sebelah kiri, nanti kita ada di menu notifikasi nih. Nah, di menu notifikasi ini nanti untuk geolokasi, dia akan masuk ke bagian umum. Nah, di bagian umum di sini nanti akan ada banyak notifikasi. Jika kita mau melakukan filter nih untuk kegiatan keluar masuk geolokasi aja, kita bisa pilih di sebelah sini. Atas kanan ada tulisan biru warna kecil. Nah, di sini kita bisa klik untuk geolokasi, fungsinya untuk melakukan filter agar yang tampil untuk data keluar masuk dari geolokasi aja nih. Nah, jadi di sini akan lebih detail bahwasanya kendaraan tersebut masuk ke lokasi itu tanggal berapa dan jam berapa. Nah, jika ada yang keluar, nanti notifikasinya akan bertuliskan keluar seperti ini. Jadi kendaraan tersebut tanggal 17 nih jam 7.58 dia keluar dari lokasi geolokasi ini.
Nanti jika ingin mendapatkan lebih detail geolokasinya yang mana, kita bisa klik, habis itu kita klik lihat detail di sini. Nah, di sini nanti kita akan diarahkan, oh di sini nih, dia udah keluar dari geolokasinya. Seperti itu. Oke, itu untuk pembuatan dari geolokasi nih. Nah, selanjutnya nanti tadi di bagian notifikasi. Nah, jadi untuk notifikasi kita nanti ada beberapa pengaturan dari notifikasi. Jadi berfungsi untuk keamanan kendaraan dan juga pemantauan perilaku pengemudi nih. Nah, jadi ada pemantauan perilaku pengemudi, lalu kepatuhan dengan regulasi, jadi kayak misalkan keluar masuk atau dia nggak boleh berhenti terlalu lama di area tersebut, di area yang sudah kita tandai tadi, ataupun nanti kita bisa melakukan analisis dan pelaporan, jadi dia berhenti di lokasi geolokasi tersebut berapa lama, lalu nanti ketika dia berhenti ketika kondisi kontak mati berapa lama, atau berhenti ketika kondisi kontak hidup berapa lama, kita akan mendapatkan pelaporan atau notifikasi tersebut. Oke, lalu nanti untuk setting notifikasinya, jadi di menu notifikasi di sebelah kanan atas, di sini ada tombol pengaturan, kita bisa set. Nah, nanti untuk yang pertama, kita akan mendapatkan pop-up notifikasi dari website ini sendiri. Jadi di bagian notifikasi, kita bisa aktifkan nih, mana saja yang ingin kita aktifkan. Jadi kalau dari perilaku pengemudi, kita punya 4 untuk notifikasi. Jadi ada akselerasi mendadak ketika si driver tancap gas secara mendadak, ataupun ketika perlambatan mendadak. Jadi ketika si driver mengerem secara tiba-tiba nih. Nah, lalu kita juga ada kecepatan melebihi batas aman. Jadi kita bisa setting kecepatan dari kendaraan tersebut. Jika si driver nanti tancap gas di atas kecepatan yang kita limit, kita akan mendapatkan notifikasi secara langsung. Dan juga tikungan tajam jika dia berbelok secara tajam dengan cepat. Lalu jika di bawah, jika kita menggunakan fitur DMS atau kamera, ketika si driver nanti merokok ketika berjalan ataupun mengantuk ketika berjalan, kita juga akan mendapatkan notifikasinya. Nah, lalu di bagian bawah, di sini nanti bagian dari GPS, misalkan dia keluar masuk geolokasi, ataupun ketika dia diam terlalu lama, jadi diam ini ketika kendaraan tersebut kondisi kontak on, tapi mobil itu tidak bergerak. Lalu ketika waktu parkir, jadi ketika dia kondisi kontak mati dan dia berhenti, nah kita juga akan mendapatkan notifikasinya. Seperti itu. Oke. Lalu untuk settingan melebihi batas waktu diam dan parkir, kita nanti ada di menu sebelah sini, di menu tombol pengaturan. Nah, di sini nanti ada menu pelacakan dan sensor. Nah, di sini nanti untuk melakukan settingan batas waktu diam dan parkir. Jadi, semisal nih kita punya limitasi bahwasanya kendaraan ini plat B5678 dia tidak boleh diam atau idle dia selama 15 menit. Jadi ketika mobil itu nanti kontak nyala dan dia tidak bergerak selama 15 menit, kita akan mendapatkan notifikasinya. Ataupun ketika mobil itu parkir atau ketika kondisi kontak mati nih, dia nggak boleh melebihi 1440 menit. Nah, jika melebihi waktu ini, kita akan mendapatkan notifikasi. Jadi misalkan nih mobilnya terlalu lama parkir atau dia tidak ada pergerakan, nah, kita bisa tahu nih apakah mobil itu emang tidak ada orderan atau memang mobil itu sedang rusak. Nanti kita akan mendapatkan notifikasi karena parkirnya terlalu lama. Bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, untuk settingnya, misalkan kita mau ubah untuk waktu diam dan parkir, kita tinggal klik nih di bagian plat nomor. Nah, di sini kita bisa ubah nih, waktu diam kita batasi berapa menit. Misalkan kita ubah nih jadi 10 menit. Jadi nanti ketika si driver itu berhenti selama 10 menit dalam kondisi kontak menyala, kita akan mendapatkan notifikasinya. Seperti itu. Kalau di kanan, ini untuk batas waktu parkir. Jadi ketika dia kondisi kontak mati, mobil itu tidak pernah dinyalakan sama sekali, kita akan mendapatkan notifikasinya. Seperti itu. Oke, kembali ke menu notifikasi. Nah, di menu notifikasi tadi itu untuk settingan pop-up. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan notifikasi, nantinya kita juga ada notifikasi via email dan juga WhatsApp. Nah, jadi contohnya seperti ini.
Oke, jadi ini adalah tampilan notifikasi yang ada masuk ke WhatsApp. Jadi nanti kita daftarin nomor WhatsApp kita, lalu ketika dia keluar atau masuk ke area geofence tadi, contohnya kan seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan notifikasi bahwasanya ada kendaraan yang memasuki geofence dengan plat nomor berapa, lalu nanti terjadi di tanggal berapa dan jam berapa. Jadi kita akan mendapatkan secara detail seperti ini. Ini yang sebelah kiri adalah notifikasi via WhatsApp, lalu di sebelah kanan ini adalah notifikasi via email. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Oke. Lalu untuk cara settingnya atau cara mengaktifkannya nanti seperti apa? Untuk mengaktifkannya kita bisa masuk langsung ke aplikasi. Nah, di sini di sebelah kanan ada menu penerima notifikasi. Jadi di penerima notifikasi ini kita bisa klik. Nah, di sini nanti akan ada tombol tambah. Jadi kalau kita ingin membuat baru, tinggal kita tambah saja. Nah, nanti untuk tampilan formnya, contohnya seperti ini. Oke, jadi misalkan kita nanti tambah, nah, contoh notifikasi geolokasi. Nah, kita nanti akan memasukkan nama grup notifikasinya, misalkan notifikasi geolokasi nih. Jadi ketika nanti mobil tersebut keluar masuk area yang kita tandai, kita akan mendapatkan notifikasinya. Nah, notifikasi nanti dikirimkan kemana? Kita nanti akan memasukkan nama dan juga nomor WhatsApp si penerima. Kalau mau dikirim sebagai email, kita bisa tambahkan yang di sebelah kanan. Nah, contoh form penambahannya, jika saya klik tombol tambah, nah di sini nanti kita akan memilih penerimanya. Jadi penerima ini yang sudah terdaftar di karyawan. Jadi kita tinggal tambah saja, lalu kita masukkan nih nomor WhatsApp yang akan kita jadikan untuk penerima notifikasinya. Nanti emailnya apa, kita bisa ubah di sini. Misalkan ada kesalahan email. Seperti itu. Lalu nanti kendaraan mana aja yang ingin kita daftarkan, nah itu kita bisa tandai dari daftar grup kendaraan. Jadi nggak semua kendaraan, misalkan saya punya banyak kendaraan, lalu nanti PIC ini dia hanya mendapatkan notifikasi dari grup tertentu. Nah, kita bisa setting nanti grup kendaraan di sini. Oke, jadi grup kendaraan mana nih yang akan saya pilih? Ini bisa kita klik tombol tambah. Nah, dia akan memunculkan di grup kendaraannya. Oke, dia ada di sini. Nah, lalu nanti kalau untuk setting grup kendaraan ini di mana? Setting grup kendaraan nanti ada di sini. Jadi di tombol pengaturan. Oke, kita nanti masuk ke bagian grup kendaraan nih. Nah, di sini ada menu grup kendaraan. Di sini kita bisa buat baru. Jadi kita masukkan nih nama grup kendaraannya apa, lalu kita pilih untuk plat nomornya. Jadi di sini contoh misalkan tadi nama grupnya Surabaya 1. Nah, di sini nanti kita bisa tambah. Jadi yang masuk ke grup tersebut hanya plat nomor ini dan ini saja nih. Jadi ketika saya terapkan lalu saya simpan, hanya kendaraan 3 ini yang akan masuk ke notifikasi yang saya pilih. Nah, jadi di grup kendaraan ini nanti hanya kendaraan yang ada di dalam grup ini yang masuk ke dalam notifikasi kita. Seperti itu. Lalu nanti notifikasinya juga kita bisa atur. Jadi bagian mana aja nih yang bisa muncul ke notifikasi saya. Nah, misalkan nanti untuk keluar dan masuk geolokasi ataupun ketika melebihi batas waktu diam dan juga waktu parkir. Nah, di sini nanti akan ada menu ke kanan. Ini berfungsi untuk jika misalkan mau melakukan settingan di perilaku pengemudi nih. Nah, nanti ketika dia tancap gas mendadak, ngerem mendadak, kita juga bisa dapatkan notifikasinya. Nah, lalu misalkan kita punya area-area tertentu di dalam area geolokasi Surabaya nih, dia boleh jalan di atas 90. Nah, kita bisa setting di sini. Jadi kalau di mobil tadi udah kita setting kecepatannya bahwasanya dia 80, ternyata dia jalan melebihi itu di lokasi tertentu, nah dia nanti nggak akan kekirim di lokasi notifikasinya. Nah, jadi di sini nanti akan kita bisa pilih apabila kendaraan berada di dalam satu geolokasi berikut, maka dia akan mengirimkan notifikasinya. Jadi misalkan ketika dia di dalam Surabaya 1 nih, nah, nah kita bisa pilih seperti berikut. Nah, jadi nanti notifikasi ini akan muncul ketika dia ada di area Surabaya 1. Namun ketika dia di luar Surabaya 1, notifikasi-notifikasi seperti ini dia tidak akan muncul. Itu juga kita bisa atur seperti ini. Oke, ataupun ketika apabila kendaraan sedang tidak di dalam geolokasi berikut. Jadi misalkan
kalau di dalam Surabaya dia nggak akan muncul notifikasinya, tapi kalau selain di luar itu dia akan muncul. Nah, kita bisa pilih dari sini. Oke, jadi tinggal kita sesuaikan aja geolokasi mana nih yang mau kita munculkan. Seperti itu. Oke, jika sudah, kita tinggal simpan di atas ini. Maka contohnya seperti ini. Jadi ada nama penerimanya siapa, nanti nomor WhatsApp masuknya kemana, lalu grup kendaraan apa aja yang akan memunculkan notifikasi itu, dan notifikasi apa aja nih yang akan terkirim ke nomor WA berikut. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada di MIP Mobile. Nah, di MIP Mobile ini nanti bagaimana sih kita melakukan pelacakan kendaraan di dalam handphone. Jadi nanti yang belum download bisa di-download dulu ya. Ada aplikasi kita namanya Make Easy Platform seperti tadi. Nanti logonya bertuliskan MIP. Untuk login, username, dan password ada seperti yang ada di web. Jadi sambil kita ada survei ya, mungkin akan terpotong sedikit, jadi bisa tolong diisi terlebih dahulu. Hmm, Oke, nah untuk waktu pengisian mungkin 3 menit ya, jadi bisa diisi terlebih dahulu. Nanti jika sudah bisa diklik submit. Oke, sambil diisi, mungkin apa kalau memang lagi di belum download bisa di-download juga ya untuk aplikasinya. Oke, kalau sudah diisi, oke, kita sambil lanjut juga ya. Nah, jadi selanjutnya di bagian mengisi Android atau iOS, jadi MIP Mobile. Kita nanti bisa melacak kendaraan secara real time tanpa harus membuka komputer nih maupun laptop. Nah, jadi di sini kita harus download dulu ya aplikasi untuk mengisi platform. Oke. Nanti apa sih keuntungan ketika kita menggunakan MIP mobile? Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan notifikasi juga. Jadi seperti ada WA masuk, dia nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti pop up nih dari atas, kita mendapatkan notifikasi-notifikasi mesin hidup atau mesin mati, atau ketika ada getaran nih pada GPS, kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Lalu kita juga bisa melacak kendaraan secara langsung, jadi kita nanti ada menu live view, bisa tahu nih kendaraan-kendaraan tersebut ada di mana. Nah, sama nanti kita juga ada fitur untuk ketika misalkan lupa password nih, nah di handphone juga akan lebih mudah untuk melakukan reset password. Seperti itu. Oke. Lalu untuk tampilan dari MIP Mobile, contohnya seperti berikut. Oke. Nah, untuk aplikasi jika sudah terdownload nanti akan seperti ini ya, ada logo MIP dan bernamakan Megisi Platform.
Oke, untuk tampilan live view atau pelacakan kendaraan di aplikasi MIP nanti seperti ini. Jadi kita akan melihat kendaraan tersebut dengan kondisi warnanya juga. Jadi ketika kondisi warna merah berarti kendaraan tersebut sedang parkir atau kontaknya mati. Nanti ketika kondisi kendaraan warnanya kuning, nah kita mendapatkan status tersebut kendaraan diam. Jadi diam ini ketika kondisi kontak on namun mobil tidak bergerak. Lalu ketika kondisi berjalan, ketika kondisi kontak on dan mobil itu bergerak. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, nah di MIP Mobile di sini kita juga bisa mengaktifkan geolokasi yang sudah kita bikin tadi. Jadi di menu pengaturan sebelah kanan atas, kita bisa klik tombol pengaturan di sini, lalu kita aktifkan menu geolokasi nih. Oke, nah jika sudah, kita tinggal klik tombol silang di sebelah kanan atas ini. Oke, nah maka lingkaran-lingkaran yang tadi sudah kita bikin akan muncul seperti berikut. Oke, nah selanjutnya, kita juga bisa mengetahui untuk alamat dan lokasinya ada di mana secara real time dengan cara kita klik nih di tombol gambar mobil. Jadi di sini kita bisa klik gambar mobil. Nah, di bawah dia akan memunculkan detail kendaraan tersebut. Nah, jadi kendaraan ini dia udah berhenti selama berapa lama nih. Ini nanti untuk detailnya kita bisa geser ke atas. Nah, di sini nanti akan memunculkan lokasinya ada di mana, jika dia berhenti, berhentinya berapa menit. Namun nanti jika kendaraan tersebut jalan, dia nanti akan menampilkan kecepatannya ada di berapa kilometer per jam. Lalu di sebelah kanan ada status mesin hidup dan mati, dan di sini juga ada jarak tempuh. Jadi jarak tempuh kendaraan tersebut hari ini sudah menempuh berapa kilometer nih. Nah, jarak tempuh di sini yaitu jarak tempuh harian. Jadi jika sudah jam 12 malam, dia akan kembali ke nol lagi. Lalu ada waktu tempuh dan juga jika menggunakan sensor bahan bakar, nanti akan terlihat di sini sisa bahan bakar yang ada di tangki ada berapa nih. Seperti itu. Lalu ke bawah lagi kita nanti akan mendapatkan detail dari GPS seperti dia menggunakan tipe apa dan juga email sama SIM card dari si GPS tersebut. Nah, di bawah sini nanti ada fitur-fitur dari Makisi. Jadi yang paling kiri ini berfungsi untuk cut off engine atau mematikan mesin dari jarak jauh. Jadi kendaraan tersebut jika dipasang cut off engine nih, kita bisa matikan dari jarak jauh. Caranya tinggal kita klik tombol pengaturan, lalu kita pilih yang matikan mesin. Jika kita klik matikan mesin, mobil tersebut tidak akan bisa di starter. Jadi cara kerjanya dia memutus kabel relay starter. Namun jika kendaraan tersebut jalan, tapi kita nggak sengaja nih keklik matikan mesin, kendaraan tersebut nggak akan mati mendadak. Namun tunggu si driver matikan mesin, baru dia tidak bisa dinyalakan kembali. Seperti itu. Agar kendaraan bisa di starter kembali, kita klik yang hidupkan mesin di sebelah sini. Oke, lalu untuk pembagian lokasi nih. Jadi kita nggak hanya melakukan pelacakan, jadi kita juga bisa share nih kendaraan ini ke orang lain. Jadi untuk share kendaraan ini ke orang lain, kita pakai fitur yang di paling kanan. Nah, jadi di sini nanti ada fitur untuk bagikan lokasi. Ketika kita klik, nantinya akan ada kirim lokasi saat ini, kita hanya membagikan titik terakhir mobil tersebut. Jadi kalau mobilnya gerak, kendaraan tersebut nggak akan ikut bergerak untuk maps-nya. Namun kalau mau share location, jadi kayak seperti di WA nih, kita mau share live location biar tahu kendaraannya ada di mana, kita pakai yang di bawah, ada fitur pelacakan sementara. Nah, jadi di sini cara kerjanya kita klik tombol pelacakan sementara. Oke, lalu kita bagikan selama berapa lama nih untuk durasinya. Jadi di sini durasinya kita bisa setting. Misalkan saya mau set selama 2 jam. Nah, kita ganti ke angka 2. Setelah itu di bagian hari kita nanti pindah ke jam. Oke. Nah, di sini berarti kita udah setting menjadi 2 jam. Jika sudah, kita tinggal klik tombol simpan. Nah, lalu untuk membagikannya, kita klik menu kirim lokasi saat ini lagi. Kita klik yang di bawah yang pelacakan sementara lagi. Nah, di sini nanti ada link yang sudah kita buat tadi. Kita bagikan tadi kan selama 2 jam. Nah, kita tinggal klik linknya di sini. Nah, kita pilih yang salin tautan atau langsung bagikan ke WhatsApp. Jadi contoh kalau misalkan saya bagikan ke WhatsApp,
kita nanti akan membagikan ke link. Nah, linknya ke orang lain. Misalkan nih saya kirim ke nomor berikut, tinggal kita kirim. Nah, jadi kita akan membagikan linknya. Jadi nanti orang yang dapat link ini, dia akan mendapatkan bisa memantau kendaraan tersebut. Jadi tinggal kita klik aja di sini nanti. Nah, dia akan masuk ke browser, jadi orang lain bisa lihat kendaraan yang kita bagikan tadi. Seperti itu. Nah, seperti ini contoh tampilannya. Jadi orang lain nih bisa lihat kendaraan yang kita bagikan cuma satu kendaraan ini, dia nggak perlu login ke aplikasi. Nah, nanti setelah linknya lebih dari 2 jam, dia akan otomatis mati. Jadi orang lain tersebut udah nggak bisa melakukan pelacakan kendaraan lagi. Seperti itu. Oke, kembali ke MIP Mobile. Oke. Selain pelacakan kendaraan dan juga share lokasi, kita juga bisa lihat untuk histori kendaraan tadi, dia kelilingnya kemana aja. Nah, jadi untuk melakukan pengecekan histori tadi, kita bisa klik lagi nih di gambar mobil. Nah, di bawah sini nanti ada fitur untuk riwayat perjalanan. Nah, jadi di sini ada histori nih 284 kilo. Untuk histori ini dia keliling kemana aja, kita bisa cek di bawah sini. Jadi di menu riwayat perjalanan nih kita bisa klik. Nah, di sini nanti akan menunjukkan rutenya yang dia lalui. Nah, rute yang dilalui nanti ada garis warna merah, orange, sama hijau. Ini adalah histori kendaraan tersebut lewat. Nah, oke, untuk informasi garisnya ada di sini. Nah, jadi ketika nanti menemui garis yang warna merah, dia estimasi kecepatannya 0 sampai 40 kilo. Ketika menemui garis yang warna kuning, dia nanti estimasi kecepatan 41 sampai 60. Ketika menemui garis yang warna hijau, kecepatan mobil tersebut ada di atas 60 km per jam. Untuk detailnya, kita bisa klik pas di garisnya. Jadi di sini nih, kita pengen tahu dia lewat di garis kuning ini berapa kilometer per jam, kita bisa klik di sini. Nah, di sini akan menampilkan bahwasanya di garis ini jam 4.19 tadi dia jalan dengan kecepatan 52 km per jam. Lalu jika di garis yang warna hijau, nah dia jalan dengan kecepatan 63 km per jam. Seperti itu. Oke, selain dari kecepatan dan rute, kita juga mendapatkan durasi berhenti. Jadi mobil tersebut nih pernah berhenti di mana aja, dilambangkan dengan titik lingkaran putih ini dengan garis dua atau biasanya seperti tombol pause seperti itu. Nah, dia pernah berhenti di mana aja. Nah, di sini nanti ada titik-titik lokasi pemberhentian. Jadi ketika kita klik di sini nanti akan menampilkan dia berhenti di sini selama berapa menit. Nah, contoh dia berhenti di sini selama 6 menit 21 detik. Lalu berhenti yang di bawah, dia nanti berhenti berapa menit. Nah, di sini dia berhenti selama 5 menit 50 detik. Oke. Nah, kita juga bisa untuk menjalankan animasinya. Jadi biar kita tahu nih kalau misalkan jalannya berkelok-kelok, dia ke atas atau ke bawah dulu, nanti di bawah ada tombol mainkan semua. Ini fungsinya untuk melakukan playback. Jadi kendaraan tersebut startnya dari mana menuju kemana, kita bisa mainkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, bahwasanya kendaraan tersebut dari sekitaran Jakarta Selatan, dia nanti jalan menuju kemana, animasi mobil ini akan jalan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu untuk detail dia start jam berapa dan berhenti jam berapa di bawah sini nantinya akan ada waktu mulai dan waktu berhenti. Jadi dia mulai atau dia start itu jam berapa, lalu berhentinya jam berapa. Jadi data yang paling atas adalah yang terbaru, untuk data yang paling lama dia ada di bawah. Nah, jadi dia tadi start jam 3.27 nih, habis itu berhenti jam 3.29. Lalu dia dari jam 3.29 baru jalan lagi di jam 3.38. Jadi dia ada pemberhentian sekitar berapa nih, 10 menit. Seperti itu. Jadi jam 3.38 baru berhenti di jam 7.23. Nah, lalu nanti ringkasan berapa kilometernya dan waktu tempuh dia ada di bawah sini. Nah, dia udah jalan selama 5 jam 25 menit. Bentar, saya reconnect lagi.
Oke. Oke. Nah, lalu di sini nanti akan ada detail perjalanan. Masih loading. Oke ya. Jadi ada waktu tempuh dan juga jarak tempuhnya nih. Dia berjalan sejauh berapa kilometer. Oke, itu untuk tampilan dari live view. Lalu untuk gambar petanya, kita nanti ada dua mode peta. Yang pertama putih biru seperti ini, jadi defaultnya. Atau yang kedua kita bisa lakukan di tombol pengaturan, kita bisa pindah ke mode satelit. Jadi gambarnya seperti yang ada di Google Maps. Oke, jika kita sudah pilih, kita close. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi tampilannya akan lebih detail. Kita bisa lihat nih dia sekitar ada di pergudangan atau di mana. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nanti kita ada di fitur notifikasinya. Nah, fitur notifikasinya pertama nanti kita bisa lihat listnya di sini. Oke, jadi list-list tadi ada di sini atau nanti kalau misalkan dia ada notifikasi masuk, kita juga bisa dapat pop-up-nya. Nah, untuk mendapatkan pop-up-nya tadi, kita harus setting dulu. Jadi settingnya masuk ke menu profil. Oke, lalu di sini nanti ada menu pengaturan untuk push notifikasi. Kita masuk ke push notifikasi. Nah, di sini tinggal kita aktifkan nih notifikasinya yang paling atas. Lalu kita juga bisa setting notifikasi mana saja yang mau kita dapatkan. Kalau misalkan nantinya mesin hidup, mesin mati, saya nggak mau dapatkan karena nanti saya nggak mau monitoring. Nah, ini kita matikan. Jadi kita aktifkan aja yang sekiranya penting, seperti kayak misalkan waktu diam dan parkir, biar kita tahu nih kalau kendaraan tersebut udah diam terlalu lama atau udah parkir terlalu lama. Seperti itu. Nah, nanti untuk tampilan notifikasinya dia seperti berikut yang ada di sini tadi. Nah, nah untuk notifikasinya seperti ini tadi. Jadi ada pop-up masuk langsung seperti berikut. Jadi tinggal kita aktifkan aja bagian mana yang mau mendapatkan notifikasinya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk settingannya seperti ini, jadi di bagian umum ini nanti yang tentang GPS atau kita mau mendapatkan perilaku pengemudi juga ada, kayak tancap gas mendadak, ngerem mendadak, sama kecepatan lebih batas. Lalu kalau pakai kamera ketika dia merokok atau sambil menelpon atau ketika mengantuk, kita juga akan dapatkan notifikasinya. Seperti itu. Oke. Oke, itu untuk penggunaan fitur notifikasinya, lalu notifikasi nanti akan masuk di menu notifikasi ini. Nah, di sini nanti dia akan terbagi juga. Jadi ini isinya hanya perilaku pengemudi. Kalau yang di sebelah kanan nantinya akan memunculkan di bagian umum, jadi yang tentang GPS, kayak mesin hidup, mesin mati, dan keluar masuk geolokasi tadi. Lalu di sebelah kanan nanti jika dia menggunakan kamera, jadi ketika dia mengantuk ataupun tadi merokok, kita akan mendapatkan notifikasinya di sini. Oke, untuk di perilaku pengemudi, di sini ada contoh perlambatan mendadak nih di jam 8.19. Kita pengen tahu nih lokasi detailnya dia ada di mana, tinggal kita klik nih di bagian perlambatan mendadak. Nah, kita nanti akan diarahkan ke maps-nya. Dia pernah nih melakukan pengereman secara mendadak di tikungan ini. Nah, seperti berikut untuk tampilannya. Oke, ini untuk di bagian notifikasi. Nah, lalu nanti untuk fitur di beranda, di sini nanti untuk pengecekan surat-surat. Nah, kita ada di menu beranda. Nanti di sini ada di bagian dashboard, lisensi, dan penilaian. Nah, untuk pengecekan surat-surat nantinya ada di menu lisensi nih. Jadi di menu lisensi kita nanti akan mendapatkan surat mana nih yang udah mau kadaluarsa atau yang sudah kadaluarsa. Nah, jadi di bagian plat nomor B9100 ternyata pajak tahunannya sudah kadaluarsa nih. Nah, kita bisa monitoring untuk surat-surat kendaraan lebih mudah di sini. Oke. Jadi tampilannya jika warna merah dia akan tampil paling atas, lalu diikuti di bawahnya yang akan kadaluarsa atau yang warna kuning. Lalu bawah sendiri nanti yang masih berlaku dia akan tampil dengan yang warna hijau. Nah, nanti untuk surat di sini ada dokumen kendaraan dan juga ada dokumen pengemudi. Jadi kalau misalkan si driver nanti suratnya atau SIM-nya sudah mau kadaluarsa, dia akan muncul juga di sini.
seperti itu. Oke. Lalu kalau untuk di bagian dashboard ini nanti bagian ringkasan. Jadi ketika kendaraan tersebut hari ini atau dari tanggal 11 sampai 17 dia udah menempuh berapa kilometer nih. Kita bisa cek di sini. Nah, oke. Jarak tempuh, lalu nanti ada juga penilaian dari si driver. Jadi kalau si driver nanti ugal-ugalan, sering tancap gas mendadak dan ngerem mendadak, kita daftarin dulu nih nama drivernya siapa, lalu kita sinkronkan ke plat nomor tersebut. Kita nanti akan mendapatkan ringkasannya. Nah, jadi nilainya berapa nih? Ada 75 seperti itu. Baik, itu untuk penggunaan Magisi Mobile. Nah, mungkin selanjutnya di sini kita bisa oke, diskusi dan tanya jawab. Mungkin udah ada pertanyaan ya, satu pertanyaan tadi ya. Oke, ada satu pertanyaan mau tanya yang berbagi lokasi tersebut, lokasi terkini apa lokasi pada saat kirim linknya. Nah, kalau yang tadi ketika kita gunakan pelacakan sementara, itu kita membagikan lokasi terkini, Pak. Jadi ketika nanti kendaraan tersebut bergerak, jadi di webnya tadi dia juga akan bergerak. Oke, mungkin saya coba tampilkan lagi ya. Nah, jadi kita kan tadi membagikan sebuah link. Nah, nanti si customer atau orang lain yang mendapatkan link itu, dia juga akan mengetahui kalau mobilnya pindah atau bergerak. Nah, nanti dia juga akan tetap mendapatkan. Nah, contoh nih, tadi kan kita membagikan ketika kondisi parkir. Nah, saat ini ternyata mobilnya udah jalan nih. Nah, dia jalan menuju kemana? Si yang mendapatkan link, nah dia juga bisa ngelacak. Jadi hanya 2 jam saja ya, karena kan tadi saya share selama 2 jam. Nanti kalau lebih dari 2 jam, linknya udah otomatis mati. Jadi dia nggak bisa mendapatkan apa namanya lokasi terkininya lagi. Seperti itu. Oke, oke, ada pertanyaan berikutnya nih. Nah, mau tanya warning sistem ketika driver mengantuk seperti apa ya? Nah, jadi kalau nantinya driver itu mengantuk, jadi kalau dia pakai kamera, kita nanti akan mendapatkan notifikasi ketika si driver tadi sedang memejamkan mata. Nah, jadi contoh nih, eh, jadi syaratnya harus pakai track vision dulu ya. Jadi pakai track vision, kamera track vision kita itu nanti ada dua mode. Yang pertama hadap ke arah jalan, jadi kamera itu hadap keluar. Yang kedua, satunya ditaruh di depannya si driver. Nah, jadi nanti ketika kamera itu menyorot ke arah driver ketika dia mengantuk, itu dianggap ketika dia memejamkan mata. Nah, jadi nanti kalau dia memejamkan mata nih, selama sekitar 3 sampai 5 detik, biasanya dia akan ada notifnya bahwasanya driver mengantuk. Nah, jadi driver mengantuk nanti notifikasinya akan ada muncul di admin atau di web dan di WhatsApp tadi. Lalu yang kedua nanti di sisi kamera itu biasanya ada suaranya. Di situ nanti akan ada reminder bahwasanya driver juga mengantuk. Nah, kita nanti akan mendapatkan untuk recordingnya sekitar 10 detik bahwasanya tadi si driver mengantuk. Jadi kita ada bukti seperti itu. Jadi nanti notifikasinya tadi itu kan ada mengantuk, merokok, dan juga menguap ya. Jadi ketika si driver juga menguap, kita juga nanti akan mendapatkan notifikasinya. Jadi notifikasinya masuk ke sini nanti akan ada potongan video. Jadi itu bisa kita play nanti bahwasannya si driver sedang mengantuk nih atau si driver sedang merokok dan juga sambil menelpon. Seperti itu sih. Itu untuk apa sistem ketika driver mengantuk. Jadi harus menggunakan track vision itu tadi. Oke. Nanti kalau mungkin mau tahu lebih detail notifikasi notifikasinya ke user ya. Notifikasinya nanti ada dua, Pak. Jadi yang satu ke user atau ke admin yang mendapatkan, yang mengoperasikan website. Kalau yang di driver nanti munculnya di kameranya. Itu ada speakernya, Pak. Jadi speakernya nanti akan bunyi bahwasanya driver mengantuk. Nah, itu nanti akan bunyi seperti itu. Itu sih, Pak. Nanti kalau mau detail mungkin boleh di-share Bapak dari mana, nanti kita coba tunjukkan apa, demokan juga untuk notifikasinya atau potongan videonya seperti apa. Boleh nih, Pak. Itu ya, mungkin di list aja nih dari perusahaan mana, habis itu
kontaknya, nomor WA-nya, nanti kita coba follow up. Nah, kita bisa simulasikan nih contoh ketika driver mengantuk seperti apa atau ketika dia nanti merokok seperti apa. Seperti itu sih, Pak. Oke, mungkin ada survei polling lagi, boleh dibantu isi jika muncul ya. Nah, nanti kita bisa follow up nih untuk ketika lebih detail kalau untuk track vision ataupun nanti ada kebutuhan lain kita bisa kontak dan juga nanti akan kita coba temukan seperti apa sih fitur-fitur yang ada di Mekisi itu tadi seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Oke. Sama jika nantinya ada kelupaan password atau kita udah pernah login terus kita lama nih nggak pernah logout ternyata logout dan kita lupa dengan kata sandi. Nah, kita nanti di fitur depan jadi ketika kita akses domain, nah di bawah sini nantinya akan ada lupa kata sandi. Nah, di sini nanti kita bisa klik nih lupa kata sandi. Nah, ini nanti kita masukkan email aktifnya, kita nanti akan mendapatkan link untuk melakukan setting password. Jadi di situ biasanya kita dapat untuk kode apa namanya? Kode angka. Jadi angka nanti kita masukkan di lupa kata sandi ini nanti. Seperti itu sih. Nah, jadi kita masukkan emailnya dulu. Kalau sudah, nanti kita klik lanjut. Nah, di situ kita akan dapat kode. Kode itu nanti yang digunakan untuk melakukan reset passwordnya. Seperti itu. Kalau untuk tampilan di handphone, mau setting password atau lupa password seperti ini. Nah, nanti ketika kita logout nih atau keluar ternyata kita lupa passwordnya, nanti di bawah sini juga ada lupa kata sandi. Oke, jadi nggak usah dari laptop, kita bisa juga reset password dari sini. Nah, tinggal kita klik aja lupa kata sandi nantinya. Kita masukkan emailnya, lalu kita kirim. Nanti akan dapat kode di situ untuk verifikasi bahwasanya kita akan melakukan reset password. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Ya, oke, ada pertanyaan lagi nih. Maaf, tanya lagi. Di driver apps sudah bisa melakukan untuk input biaya pengeluaran driver. Nah, untuk driver app ini nanti masuknya ke TMS atau Transport Management System. Jadi di situ untuk apa namanya setting pelacakan order ya. Nah, jadi kalau untuk smart driver kita nanti ada dua macam Pak. Jadi McEasy itu punya yang versi 2.0 dan yang versi satu. Nah, kalau yang versi satu itu bisa untuk melakukan inputan pengeluaran. Jadi kalau misalkan dia ada pengeluaran nih, kita bisa input di handphonenya si driver. Apakah dia untuk melakukan pembelian bensin atau digunakan untuk pembelian tol, nah, itu nanti kita bisa masukkan di situ. Tapi kalau untuk yang versi 2 atau yang terbaru, itu masih belum bisa, masih dalam tahap development.
Seperti itu sih, Pak. Oke, selanjutnya nih, kalau menutup mata karena bersin, apakah juga termasuk warning ya, minimalisir kecelakaan? Iya, Pak. Jadi ya, kalau menutup mata, apakah dia itu mengantuk ataupun ketika dia itu nggak fokus nih, ketika dia menutup mata, nanti kita akan dapatnya, tapi notifikasinya masuknya ke dalam notifikasi mengantuk itu atau tertidur itu Pak. Jadi meskipun dia nggak tidur nih, dia jalan cuma dia memejamkan mata karena bersin ataupun karena dia nggak fokus, akhirnya masuk ke notifikasi mengantuk itu tadi Pak. Nah, jadi meskipun contoh juga ada notifikasi gangguan. Jadi kalau gangguan ini ketika si driver nanti tolak-toleh atau dia nggak masuk ke dalam frame, misalkan ada barang yang jatuh atau dia nggak fokus nih, jadi hadap driver itu nggak ke depan, itu nanti kita juga akan dapat notifikasinya. Gitu sih Pak. Jadi notifikasi itu kita akan dapat ada beberapa tadi ya. Coba saya buka lagi. Nah, jadi kalau untuk dari kamera itu nanti notifikasinya ada. Nah ini, jadi kalau menguap, jadi kalau nanti mulutnya itu terbuka agak lebar, Pak. Jadi pas dia lagi ngomong atau apa, itu juga akan nanti masuk kondisi menguap. Nah, kalau gangguan itu ketika dia tolak-tolak atau nggak fokus nih ke arah depan terus, sepersekian detik, misalkan 3 sampai 5 detik nih dia nggak ada ke depan, ngobrol sambil noleh ke orang lain. Nah, itu nanti akan masuk ke gangguan. Nah, kalau keluar dari frame nih, bisa jadi dia nggak masuk di dalam kamera, bisa terbaca ketika mungkin dia ngambil sesuatu nih ke arah kiri atau dia ambil barang yang jatuh di bawah akhirnya nggak masuk ke dalam frame, kita nanti akan dapat keluar dari frame. Nah, nanti kita juga ada nih notifikasi sabuk pengaman. Jadi ketika seatbelt tadi tidak digunakan, itu nanti kita juga ada notifnya. Seperti itu sih, Pak. Oke, itu untuk kamera. Nanti mungkin kalau mau lebih detail kita coba show kan ya. Ada beberapa video atau contoh-contohnya. Nanti boleh Bapak chat aja ke kita atau sekarang boleh Bapak chat aja kontaknya dari domain atau dari perusahaan mana, kasih nomornya, nanti kita coba follow up. Lalu kita kasih tunjuk untuk bentuk notifikasinya seperti apa sih. Kayak gitu, Pak. Hmm. Baik, mungkin masih ada sekitar 5 menit ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sama untuk notifikasi, biasanya nanti yang paling penting itu ketika ada notifikasi pelepasan GPS ya. Jadi ketika kendaraan nanti ternyata GPS itu tadi dilepas paksa nih, akhirnya ada kabel yang putus, kita nanti akan mendapatkan juga notifikasinya. Oke, jadi notifikasi pelepasan GPS bisa karena pelepasan GPS secara paksa atau kemungkinan karena adanya pelepasan aki. Jadi kalau aki mobil dilepas nih, ketika GPS kita nggak dapat power, kita nanti akan dapat notifikasi bahwasanya GPS ini sedang tidak terhubung dengan power nih, dia pindah ke mode baterai. Akhirnya muncul nih untuk notifikasi pelepasan GPS. Seperti itu. Baik, masih ada waktu sekitar 3 menit. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri nih untuk sesi webinar pada siang hari ini.
Hmm. Oke, mungkin sebelum kita close, bisa dibantu untuk pengisian form feedback ya. Jadi di sini nanti ada barcode untuk feedback. Jadi mungkin ada pertanyaan atau ada masukan nih terkait dari aplikasi McEasy ataupun dari webinar kali ini. Silahkan diisi nih untuk feedbacknya. Nanti mungkin linknya bisa kita bantu share juga ya. Ada yang bisa bantu share untuk link pengisian feedback dan juga knowledge base. Jadi kalau knowledge base ini adalah panduan. Jadi panduan itu nanti kita ada di link ini atau kalau mau lebih simple bisa langsung buka di aplikasi. Nah, di sini nanti ada menu bantuan. Nah, jadi di bantuan ini nanti isinya yaitu berupa knowledge base atau buku panduan. Nah, jadi kalau mau tahu tentang dashboard kayak gimana, apa aja, di menu live view apa aja bisa di sini. Oke, atau ketika ada kendala nanti bisa hubungi kami. Jadi di sini ada fitur kontak kami nih. Nah, di sini ada WA CS kita. Nanti kita bisa kontak langsung dengan customer service. Lalu kita juga bisa live chat nih sama customer service kita. Ya, jadi kita ada dua, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui live chat juga seperti itu. Baik, sekian untuk webinar kali ini. Bisa untuk sesi ini bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas partisipan yang sudah join dan juga melakukan banyak pertanyaan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.